Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mochi Srifan Dardansyah Samsudin dengan standbook 225790001. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Ketidakmerataan Infrastruktur Digital sebagai Tantangan dalam Perdagangan Internasional. Baik, kita masuk ke latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah perdagangan internasional secara mendasar. Di seluruh dunia, teknologi digital memungkinkan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan inklusif, yang mampu membuka pasar baru dan memperluas jangkauan bagi perusahaan dari berbagai negara. Namun, ketidakmerataan infrastruktur digital menjadi penghambat yang signifikan, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan akses internet, rendahnya kecepatan jaringan, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Ketimpangan ini berdampak langsung pada daya saing perdagangan internasional karena perusahaan-perusahaan dari negara-negara dengan infrastruktur digital lemah kesulitan beradaptasi karena perusahaan-perusahaan dari negara-negara dengan infrastruktur digital lemah dengan standar perdagangan digital global. Menurut dari International Telecommunication Union, tahun 2023, sekitar 37% populasi dunia masih belum memiliki akses internet, dengan sebagian besar di wilayah sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Selain itu, laporan dari World Bank menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang kecepatan internet rata-rata hanya mencapai sekitar 5 Mbps. Jauh di bawah kecepatan di negara maju yang rata-rata mencapai 20-30 Mbps. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital yang menghambat kemampuan perusahaan-perusahaan di negara berkembang untuk berpartisipasi penuh dalam perdagangan elektronik global yang semakin dominan. Oleh karena itu, ketidakmerataan infrastruktur digital merupakan tantangan kritis yang harus segera diatasi. Dengan infrastruktur digital yang merata, perdagangan internasional dapat berlangsung lebih inklusif, sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk ikut serta dalam ekonomi global. Perbaikan infrastruktur digital dapat meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat keterhubungan antara negara. Terlebih lagi dalam era globalisasi, infrastruktur digital yang kuat berperan sebagai fondasi utama bagi daya saing ekonomi suatu negara, sehingga penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi digital secara berkelanjutan. Nah, kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak ketidakmerataan infrastruktur digital terhadap daya saing negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional? Kedua, mengapa ketidakmerataan infrastruktur digital bisa menghambat partisipasi negara-negara berkembang dalam ekonomi global? Yang ketiga, bagaimana solusi efektif yang bisa mengatasi ketidakmerataan perdagangan internasional menjadi lebih inklusif? Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka. Teori infrastruktur digital dalam perdagangan internasional. Menurut Minyes 2015, infrastruktur digital adalah jaringan dan teknologi yang memungkinkan terjadinya telekomunikasi, perdagangan, dan interaksi global yang lebih cepat dan efisien. Dalam konteks perdagangan internasional, infrastruktur digital yang baik memungkinkan akses lebih cepat ke pasar global, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Infrastruktur digital yang merata, menurut Minyes, berperan penting dalam memberikan kesetaraan peluang bagi negara-negara berkembang untuk bersaing di pasar global. Nah, poin kedua, kesenjangan digital dan dampaknya terhadap daya saing. Menurut Castells 2009 mengemukakan bahwa kesenjangan digital adalah untuk ketimpangan dalam akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak langsung pada kemampuan suatu negara untuk bersaing di ekonomi global. Negara dengan infrastruktur digital yang lebih lemah akan kesulitan mengakses peluang perdagangan, seperti e-commerce yang menuntut standar infrastruktur yang tinggi. Castells menemukan bahwa kesenjangan ini menciptakan ketimpangan daya saing antar negara. Di poin ketiga, pengaruh infrastruktur pada efisiensi ekonomi. Azure
1989 dalam teorinya mengenai hubungan antara infrastruktur dan produktivitas ekonomi menyatakan bahwa infrastruktur berkualitas tinggi termasuk infrastruktur digital adalah pendorong utama efisiensi ekonomi. Dalam konteks internasional, negara-negara dengan infrastruktur digital yang kuat dapat meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya transaksi, dan meraih keuntungan kompetitif. Sebaliknya, negara yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital akan kesulitan meningkatkan efisiensi ekonominya. Di poin keempat, globalisasi dan infrastruktur digital sebagai pemacu pertumbuhan. Friedman 2005 dalam bukunya The World is Flat menekankan bahwa globalisasi dan digitalisasi saling terkait erat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi global. Menurut Friedman, negara-negara yang memiliki infrastruktur digital yang memadai lebih mampu terhubung dengan ekonomi global dan mengakses peluang perdagangan internasional. Infrastruktur digital yang merata, menurut Friedman, memungkinkan negara berkembang untuk menutup kesenjangan ekonomi dengan negara maju melalui perdagangan global. Nah, di poin terakhir, pentingnya pemerataan teknologi dalam ekonomi digital. World Bank 2020 dalam laporan Digital Economy for Africa inisiatif menjelaskan bahwa akses yang merata terhadap teknologi digital sangat penting dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. World Bank menekankan bahwa pemerataan infrastruktur digital dapat meningkatkan produktivitas, inklusi ekonomi, dan mendorong pengembangan kapasitas bisnis di negara berkembang. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur digital bukan hanya menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi domestik, tapi juga bagi daya saing internasional. Nah, di pembahasan pertama, dampak ketidakmerataan infrastruktur digital terhadap daya saing negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional. Ketidakmerataan infrastruktur digital membuat negara-negara berkembang sulit bersaing dalam perdagangan internasional karena terbatasnya akses platform digital yang dapat memperluas jangkauan pasar dan mempercepat transaksi. Infrastruktur digital yang kurang memadai menghambat kemampuan perusahaan untuk berpartisipasi dalam e-commerce dan menurunkan efisiensi operasional mereka, sehingga berdampak pada rendahnya daya saing negara tersebut di kancah global. Nah, untuk pembahasan kedua, ketidakmerataan infrastruktur digital bisa menghambat partisipasi negara-negara berkembang dalam ekonomi global. Ketidakmerataan infrastruktur digital menciptakan kesenjangan akses antara negara maju dan berkembang yang menyebabkan perusahaan di negara berkembang tertinggal dalam penerapan teknologi modern seperti e-commerce, otomatisasi, dan layanan keuangan digital. Teknologi ini semakin menjadi fondasi perdagangan global sehingga tanpa infrastruktur yang memadai, negara-negara berkembang akan kesulitan memenuhi standar perdagangan digital yang diharapkan. Untuk pembahasan ketiga, solusi efektif yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi ketidakmerataan infrastruktur digital agar perdagangan internasional menjadi lebih inklusif. Nah, untuk solusi yang efektif mencakup investasi dari pemerintah dan swasta untuk membangun jaringan internet yang lebih luas dan meningkatkan kecepatan serta kualitasnya, sehingga khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil, bantuan internasional melalui program pembangunan dan transfer teknologi juga dapat mempercepat pengembangan infrastruktur di negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang mendorong kolaborasi antara penyedia teknologi, sektor publik, dan komunitas lokal akan mempercepat perataan akses digital sehingga perdagangan internasional lebih inklusif dan adil. Untuk kesimpulannya, ketidakmerataan infrastruktur digital di berbagai negara, terutama di wilayah-wilayah berkembang, menjadi penghalang utama bagi kesetaraan dalam perdagangan internasional. Infrastruktur digital yang tidak memadai membuat negara-negara berkembang tertinggal dalam memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses perdagangan, meningkatkan daya saing, dan menjangkau pasar global. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di negara berkembang, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, sulit bersaing dengan perusahaan di negara maju yang memiliki infrastruktur digital yang lebih baik. Ketimpangan ini berdampak pada ekonomi global secara keseluruhan karena potensi pasar yang signifikan di negara berkembang tidak dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu,
Mengatasi ketidakmerataan infrastruktur digital merupakan hal mendesak untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, untuk sarannya di sini ada 4 poin. Poin pertama, peningkatan investasi dalam infrastruktur digital. Pemerintah di negara berkembang harus bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur digital. Ini bisa mencakup peningkatan jaringan internet, pembangunan pusat data lokal, serta penyediaan akses internet yang terjangkau di wilayah pedesaan. Di poin kedua, penguatan kebijakan pemerintah. Dibutuhkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital, termasuk regulasi yang mendukung investasi asing dalam teknologi digital, insentif untuk pengembangan infrastruktur dan pelatihan keterampilan digital. Pemerintah juga perlu menyusun program bantuan untuk UMKM dalam mengakses teknologi dan memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar. Di poin ketiga, kerjasama internasional dan transfer teknologi. Negara-negara maju dan lembaga internasional dapat memainkan peran penting dalam membantu negara berkembang melalui transfer teknologi, pelatihan, dan pendanaan untuk infrastruktur digital. Program bantuan internasional yang terfokus pada pemerataan infrastruktur digital akan mendorong investasi dalam perdagangan global. Nah, untuk di poin terakhir, pendidikan dan literasi digital. Mengembangkan literasi digital di negara berkembang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan dengan optimal. Pelatihan tentang penggunaan teknologi digital, khususnya bagi UMKM, akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses dan bersaing di pasar internasional. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.